Kamu nggak mikir ya? Kamu kan sudah dapat bagian warisan. Ini bukan jatah kamu. Udahlah, saya capek. Ya, nggak usah ngomong soal masalah warisan lagi. Titik. Gak ada habis-habisnya nih orang minta terus warisan. Ampun, Papa kira siapa? Aku nunggu kamu pulang, Pak. Tumben Mama nunggu di luar. Ini masuk, Ma. Bawa apa ya? Seperti amis gitu ya? Mama cium nggak? Bau amis. Kenapa badan Wita baunya nyengat banget ya? Ma. Itu apa, Ma? Ya Allah, kok bisa jatuh sendiri dan pecah begini? Kenapa, Ma? Foto keluarga kita jatuh dan pecah gitu. Mama khawatir terjadi ada apa-apa. Apa ini suatu pertanda ya? Ya, bisa aja tadi cuma ada angin kenceng kali, Ma. Gak mungkin, Bella. Kan semua jendela udah Mama tutup. Angin dari mana? Ya udah, mendingan sekarang kita banyak doa aja deh, Mang. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya, semua baik-baik aja. Udah, Mama tenang ya. Ma, Papa udah pulang, Ma. Mobilnya udah datang. Mobilnya ada. Tapi kok Papa nggak langsung masuk ya? Ya juga ya. Papa di mana, Ma? Kita lihat yuk. Biar panggil dokter yang depan dulu ya, Ma. Mama, secepatnya nikahkan Bella. Apapun resikonya, Ma. Secepatnya, Ma. Astagfirullah, illallah, wasallu ala Muhammad. Kita harus tenang ya, Ma. Kita harus ikhlas. Mama masih nggak nyangka secepat itu Papa pergi ninggalin kita. Aku juga sedih, Ma, kalau inget besok aku nikah tanpa Papa. Kamu bilang apa, Wita? 2 minggu lagi Bella akan menikah. Gak punya otak kamu ya. Suami kamu itu baru aja meninggal. Iya, Wita. Bude juga sebagai budenya Arman merasa keberatan karena itu pantang. Apalagi dengan jarak 1 bulan kematian. Kamu gimana sih? Kata aturan banget. Ini suami kamu sendiri. Seharusnya 40 hari, bahkan 100 hari masih hari berduka. Bukan buat pernikahan. Paman, Bude, tolong jangan bahas ini semua sekarang. Papa juga baru aja dikubur, kan? Mama kamu duluan yang memulai ngomongin masalah pernikahan kamu. Tapi bisa kan biarkan kami tenang dulu. Ayo, Ma, kita istirahat dulu. Gak usah sedih lagi ya. Mama nggak perlu dengerin omongan orang lain, ya. Mama tahu kamu pusing. Karena 2 minggu lagi kamu akan menikah. Pasti itu berat buat kamu. Aku juga bingung, Ma. Undangan udah aku sebar. Makanya aku tuh sekarang benar-benar bingung aku harus gimana. Kita akan melanggar mitos, Nak. Karena semuanya percaya akan mitos itu. Kalau kita melanggarnya,
akan ada kesialan yang menimpa. Iya. Tapi Mama nggak percaya, Nak. Mama lebih percaya sama Allah. Pasti kita akan baik-baik aja. Kenapa tetap aja sih ngotot mereka? Tetap aja si Bella mau nikah juga. Itu lagi si Arman. Udah mau mati, masih aja resep. Ya, segala ngomongin menikah Bella lagi. Sekarang aku nggak mau Mama jadi pusing karena hal itu ya. Sekarang Mama coba istirahat ya. Iya, Nak. Tapi kamu jangan gagalin pernikahan kamu. Ya. Karena Papa ingin sekali kamu menikah. Dan itu pesan terakhir dari Papa. Kamu aja sih. Kamu ada uang kan? Aku butuh sekarang. Mas, uang yang kemarin aku kasih mana? Pakai nanya. Ya udah habis lah. Aku kan kalah judi. Kamu juga tahu itu. Pokoknya rumah ini jangan sampai jatuh ke tangan si Bella. Ya, kamu harus bisa dapatkan warisan dari rumah ini. Ya makanya Mas, kamu juga harus bantuin aku dong buat gagalin pernikahan Bella. Gimana sih? Susan, ini ada uang duka dari warga. Mau taruh di mana ya? Apa dikasih ke Wita aja? Biar aku aja Bude yang masuk ke dalam. Oh ya sudah, tolong kasihkan ya. Bude permisi dulu ya. Iya Bude. Kebetulan aku lagi butuh. Ada uang ini. Wah kamu Mas. Iya, tapi ingat ya, jangan sampai ada yang curiga. Jadi bagaimana dengan rencana pernikahan kita? Apa kita tunda aja dulu? Soalnya kan papa kamu baru aja meninggal. Nggak perlu Mas. Kita teruskan aja semuanya. Kita harus bisa melangsungkan pernikahan kita sesuai dengan rencana awal. Tante Susan? Kalian berdua ini benar-benar nggak punya hati ya. Di kondisi berduka kayak begini, kalian masih aja ngebahas pernikahan. Pokoknya pernikahan kalian tunda tahun depan aja. Tante, tapi kami udah mempersiapkan semuanya Tante. Undangan juga udah disebar semuanya Tante. Bodoh amat. Batalin aja semuanya. Nggak bisa Tante. Mama juga udah kasih izin aku. Dan sebelum Papa meninggal, Papa mau kita itu menikah secepatnya. Kamu jangan ikutin omongan mama kamu. Mungkin pada saat itu papa kamu di kondisi yang nggak sadar. Atau mau meninggal. Udah, pokoknya tante nggak setuju. Astagfirullahaladzim. Lama banget sih. Astagfirullahaladzim. Susan, apa-apaan sih? Saya tuh baru selesai sholat. Belum juga berdoa udah kamu tarik. Alah, kelamaan kalau nunggu kamu doa. Aku tahu maksudnya. Kamu menikah sama Mas Arman karena kamu pengen hartanya Mas Arman kan? Habis itu kamu buat pesta pernikahan Bella. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Aku tuh cuma ngikutin amanat suamiku. Alasan amanat. Bilang aja kamu mau ngomong sama semua orang, biar semua orang tuh dukung kamu buat pernikahannya Bella. Iya kan? Gak usah kamu sendiri. Tante kenapa kasar sih sama Mama? Itu karena kalian berdua gak pernah peduli sama kematian Mas Arman. Aku cinta banget sama Mas Arman. Walaupun aku dari keluarga miskin. Aku menikah bukan karena hartanya. Bohong kamu. Aku tahu siapa kamu. Kamu itu pengen cepet-cepet nikahin Bella supaya warisan ini semua jatuh ke tangan kamu dan Bella. Iya kan? Kamu lihat aja. Kalau kamu coba-coba berani menikahkan Bella, kamu akan menyesal. Keluarga Bella sampai bertengkar begitu ya. Aku lanjutin pernikahan ini nggak Ardi! ya? Bella? Bella, kamu ngapain di sini? Bella, muka kamu kok pucat banget? Bella, kamu marah ya sama aku? Maafin aku ya. Tadi aku langsung buru-buru pulang karena aku nggak enak. Tante Susan udah marah-marah kayak gitu. Maaf ya. Aku mau ikut kamu, Mas. Tolong antarkan aku beli obat. Ya udah deh, ayo ikut aku yuk. Kita ke apotek ya.
kok udah pakai sweater masih dingin aja ya? Dan badan Bella kenapa jadi berat banget gini? Bel, ini Monica berat badan kamu naik ya? Ini terasa berat banget, gak kayak biasanya. Tapi gak masalah kok. Mau kamu gede kek, kamu kecil kek, itu gak bakal ngerubah perasaan cinta aku sama kamu. Lah bro, dia kok nggak percaya setan? Bel, kamu ngagetin aku aja. Motor itu kenapa? Kok masuk ke semak-semak? Astaga, di bawahnya ada jurang. Orang itu tahu nggak sih? Dia bisa terjun ke jurang. Aku harus kasih tahu dia. Gimana? Dapat nggak warisan rumahnya? Jangan berisik mas, jangan ganggu aku. Aku lagi berusaha mengirim jin untuk menyerang Ardi calon suami Bella. Kalau dia mati, gak akan ada yang namanya pernikahan. Apa nggak sekalian aja kamu bikin celaka itu Wita sama Bella? Ih, mas ini gimana sih? Kalau Ardi yang mati, otomatis Bella akan jadi stres dan gila. Pokoknya rumah warisan itu harus jadi milik kita. Pokoknya lihat aja mas, siapapun yang mencoba menghalangi rencana aku, akan kuhancurkan dan akan kuhilangkan nyawanya. Hei, kamu jangan ganggu manusia! Bel, kita udah mau jatuh, Bel! Mas, berhenti, Mas! Setan! Tolong! Ya Tuhan, selamatkan dia ya Tuhan! Tolong! Mas! Mas, gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Cuma baret dikit aja. Makasih ya udah nolongin gue. Bella, pacar gue mana Bella? Bella! Dia bukan pacar kamu. Dia itu jin yang menyalakai kamu. Makanya dia ajak ke sini. Dia pengen kamu mati. Ya Allah. Kenapa kamu? Mas, aneh mas, jinnya kembali lagi ke dalam botolnya mas, dan berubah menjadi asap merah. Artinya apa? Itu artinya mas, serangan kita gagal. Ardi lolos, dia belum mati mas. Roy, pokoknya lo harus datang ya ke nikahan gue sama Bella. Iya, semoga ya kalau nggak ada halangan. Tapi aku beneran nggak tahu loh. Kalau papanya Bella itu meninggal mendadak. Mungkin aku besok mau ke rumah Bella untuk duka cita. Oke. Oh ya, banyak-banyak doa ya, biar selamat. Soalnya calon pengantin biasanya banyak gangguan. Iya Roy, makasih banget ya lu udah bantuin gue tadi. Ya, Kalau nggak ada lu, gue nggak tahu deh bakal gimana. Oke deh, gue duluan ya. Ya Roy. Siapa laki-laki itu? Kenapa dia terlihat marah? Dan ada perempuan. Apa maksud penglihatanku? Aku senang Roy akhirnya kamu datang. Iya Bel, maaf ya kalau aku nggak tahu papa kamu meninggal. Sekali lagi aku turut berduka cita ya. Kamu yang tabah. Iya Roy. Itu kan wajah pria yang hadir di pandangan aku. Tapi di fotonya kelihatan pria baik. Kenapa yang hadir di pandanganku sosok pucat, marah-marah dan muka agak seram begitu? Semoga salah perasaan aku. Bel, mana mama kamu? Panggil tante mau ngomong sebentar. Aku panggil tante. Sebentar ya Roy.
Tapi kok kayaknya nggak enak banget tantenya Bella. Ada sesuatu yang dia sembunyi. Maaf tante, aku mencium bau busuk dari dalam tas tante. Tante bawa apa ya? Siapa kamu? Lancang kamu yang ngomong seperti itu ke saya. Bel, siapa teman kamu ini? Ada apa, Susan? Maaf tante, saya nggak akan ganggu lagi. Kalau gitu, permisi. Kenapa aku merasa terancam ya lihat anak itu? Bella, siapa teman cowok kamu tadi? Itu Roy Kiyoshi, Tante. Teman kuliah aku. Aneh, tante galak banget. Kenapa dia serem banget? Kayaknya dia nggak suka aku datang ke sini. Kalian tidak bisa kekeh untuk melanjutkan pernikahan ini. Tapi kalau kalian masih tetap melanggar pantangan ini dan menikahkan Bella di bulan yang sama dengan kematian keluarga, aku yakin kalian akan menyesal dan sengsara. Tapi kita itu kan hanya percaya sama Allah. Lagian aku juga udah izin sama Papa dan Papa mengizinkan. Jadi mohon maaf Tante. Aku rasa aku akan tetap mengikuti amanahnya Papa. Kamu belum berhak untuk mendapatkan warisan ini, Bella. Ya ampun Tante, aku menikah sama Ardi itu bukan karena aku mendapatkan warisan rumah ini. Tapi emang karena aku cinta sama Ardi. Kami juga kan pacarannya udah lama. Diam kamu. Tuh, kamu baca sendiri. Semua udah jelas tertuang di surat ini. Baca. Itu surat wasiat keluarga kita. Jadi aku lebih berhak untuk mendapatkan semua itu. Apalagi aku adiknya Mas Arman satu-satunya. Jadi kamu Bella, kamu belum punya hak apa-apa. Susan, saya dan anak saya tuh nggak gila harta. Mas Arman sudah kasih tahu. Dan ada di surat wasiat ini. Rumah ini pun hak warisnya Mas Arman. Hak waris kamu kan sudah kamu ambil. Sebidang tanah dan lainnya. Bahkan sebuah rumah kontrakannya Mas Arman pun kamu ambil. Ya, diam kamu Mita. Jangan berani macam-macam kamu sama aku ya. Tante tolong jangan kasar sama Mama, Tante. Diam kamu ya Bella. Dari awal kamu nikah sama kakak aku udah mulai gak suka sama kamu. Apalagi kamu perempuan yang suka numpang hidup sana sini. Dan sekarang rumah ini mau kamu ambil juga, iya? Ya Allah Susan, itu semua bukan kemauanku. Semua sudah ada di surat wasiat ini. Lah, diam kamu ya Wita. Tante cukup Tante. Tolong Tante jangan kasar terus sama Mama. Lebih baik sekarang Tante pergi dari sini. Oh jadi kamu berani ngusir Tante? Iya. Iya. Karena Tante itu kasar sama Mama. Selama ini juga Tante kan yang selalu ngabisin uang. Yang hura-hura. Tante sama suami Tante itu yang selalu ngabisin uang warisan. Lancang kamu Bella. Apa-apaan nih Tante? Tante sadar Tante. Bella nih ponakan Tante sendiri loh. Jangan pernah ikut campur kamu ya. Wita, kamu tuh nekat banget loh. Ini sudah melanggar mitos. Iya kan, Pak? Pak De, Bude, saya berani melakukan hal ini karena sudah mendapatkan izin dari almarhum Mas Arman. Saya juga kan sudah sering bilang sama Pak De dan Bude, serta Susan. Bismillah aja. Saya mohon doa restu dan doa terbaiknya buat Bella. Ya Pak De, Bude. Alhamdulillah. Aku senang sekali deh Mas. Akhirnya kita bisa melaksanakan pernikahan dengan lancar. Iya sayang. Gimana sih Mbah? Percuma saya beli jin mahal-mahal dari Mbah. Iya, bagaimana nih Mbah? Kami sudah habis uang banyak loh. Kalian jangan pernah menyaksikan kekuatan ilmu dan jin yang saya pelihara. Jin yang kalian beli, di sini itu sama dengan para pejabat dan para pengusaha kelas kakap. Kekuatannya luar biasa. Dia bisa mengelabui alam pikiran manusia. Dan dia bisa berubah
ke berbagai bentuk manusia. Allah, Mbah, buktinya ponakan saya masih bisa nikah dan semua gagal rencana saya untuk dapetin warisan rumah itu. Jin ini pintar. Dia tidak mau membuat kamu melakukan kesalahan dengan merusak mereka sebelum menikah. Apa, Mbah? Maksud Mbah apa? Ya ini, yang bikin kamu kelihatan bodoh. Setelah mereka menikah, kalian bisa merebut kembali rumah itu dengan bantuan jin. Tenang saja. Kalau gitu, saya mau yang secepatnya. Ini buat Mbah. Semalam kita menang judi. Nomor yang Mbah sebutkan semua pas. Jadi ini bonus buat Mbah. Silakan diterima, Mbah. Ini kan gara-gara kalian melanggar aturan, memalukan keluarga kalian. Lihat, semua berantakan. Ya Allah, sampai makan korban begini. Semoga nggak meninggal ya. Katanya dari awal pernikahan sudah diwanti-wanti loh. Kan suaminya baru saja meninggal. Masa mau langsung nikahin anaknya? Sayang. Iya sayang. Bella, kenapa nak? Kenapa? Tadi aku didatangin sama papa, Ma. Kamu didatengin sama papa juga, nak. Papa, tadi aku kira itu tuh Mas Ardi, tahu-taunya berubah jadi papa, Ma. Dan papa sepertinya melotot dan marah sama aku. Aku takut banget, Ma. Aku takut, Ma. Bella, ada apa sih ya? Kamu teriak-teriak gitu? Tadi aku lihat papa, Mas. Papa nyamperin aku. Dan papa itu sepertinya marah sama aku. Serem banget, Mas. Aku takut, Mas. Papa itu kan orang yang baik, Bella. Udah gini aja, kita doain papa ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sampai Mas Arman datang ya? Apa papa marah? Karena pernikahan kalian tetap berlangsung. Ma, kok mama juga percaya sih? Udah lama kita doain aja papa yang terbaik ya. Bener-bener kamu ya. Sudah aku bilang jangan pernah melawan mitos, masih aja kamu lakuin. Begini kan akibatnya? Pernikahan Bella menelan banyak korban. Tapi ini sudah takdir, Susan. Kami akan bertanggung jawab. Halah, takdir. Iya, takdir karena kerakusan kamu kan? Karena sudah melanggar mitos. Aku yakin arwah suami kamu bakal gak tenang di sana. Dan dia juga pasti bakal marah sama kamu. Lihat aja, dia pasti bakal gangguin kalian semua. Ya Allah, apa yang dia bilang kenapa betul ya? Ah udahlah, mending aku pulang aja. Lihat aja, setelah ini pasti akan banyak kejadian-kejadian yang aneh. Kalian bakal rasain. Kamu tahu semuanya, Roy? Iya, lewat mata batin aku. Emang kita itu nggak akan pernah bisa bohong sama kamu ya, Roy? Semuanya terjadi secara berturut-turut, Roy. Aku takut, Roy. Aku sekarang jadi mulai berpikir, apa ini semua adalah akibat karena aku memaksakan pernikahan aku di bulan yang sama dengan kematian papa aku, Roy. Kamu gak boleh nyesalin itu. Karena itu sudah menjadi pesan dan kamu sudah diizinkan. Tapi kenapa sekarang arwah papa aku jadi sering hadir dan dia terlihat benci sekali sama aku, dia terlihat marah. Kenapa hanya arwah papa kamu yang tergambar? Berarti benar, Roy. Ini semua adalah akibat karena aku menikah di bulan yang sama dengan kematian papa aku. Enggak. Kamu jangan pikir yang aneh-aneh dulu ya. Tapi Roy... Udah, kamu jangan takut. Aku akan bantu untuk cari tahu semuanya. Assalamualaikum, Pak Dodi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gawat, lu mesti pura-pura nih. Lu tunggu sini ya. Iya, orang kayak gitu doang mesti pura-pura. Ayo deh tuh.
jadi Pak Ustadz lagi kayaknya tuh. Panggil lo. Allah. Alah. Pakai baju kayak gitu, so alim banget sih lu, boy. Diam aja lo. Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Dodi, ganggu. Mau ngingatin soal... Oh, soal donasi masjid. Iya betul. Tenang, saya mah nggak pernah lupa sama tabungan akhirat. Iya. Ya, nih saya donasi 100.000. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama. Alhamdulillah, kalau soal donasi, Pak Dodi memang dermawan. Mudah-mudahan dibalas sama Allah. Amin. Tapi kapan nih Pak Dodi bisa gabung ke masjid, sholat berjamaah dan ngaji bersama? Iya, pasti. Insyaallah ya. Sudah, kami pamit. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana rumah saya Dodi? Dodi yang mana bang? Di sini banyak Dodi. Dodi bandar judi tukang mabok. Mana? Tukang mabok. Tahu. Lo jangan nutupin ya. Dia itu punya hutang sama kita. Sumpah bang, saya gak tahu. Ya pura-pura gak tahu loh ya. Istrinya namanya Susan. Dodi suaminya Susan. Kalau itu ada bang. Tapi kayaknya bang salah orang deh. Pak Dodi itu dia orangnya dermawan. Dia donatur masjid. Nggak mungkin kita salah orang ya. Terus di mana sekarang rumahnya Dodi? Sana, tapi dermawan. Iya. Yaudah bos, cabut aja bos. Yaudah, sana. Belum. Apa selalu? Mau jam berapa ini? Cepetan pulang deh. Tangan gue terlihat. Ya udah siap Pak Ustadz. Lo. Bos, Dodi bos. Woi, Dodi! Ayo. Resek, tahu lagi rumah gue. Buka pintu, Dodi! Dodi, buka! Buka, Dodi! Keluar lo! Kalau enggak, gue bakar lo, Mano! Kalau gue kabur dari jendela, mereka bakalan lihat gue. Gue diam di rumah gue dibakar. Gue mesti ngapain nih? Gak ada nih, buka! Mau ngapain kalian semua? Merusak rumah saya ya? Suami lu punya utang ke gua. Judi kalah, minta talangin lagi. Ini udah 4 bulan dia belum bayar. Gue minta hari ini dia bayar. Bang. Oke. Gue pasti bayar. Besok lusa lu datang lagi ya. Oke? Duit dari mana lo? Mendingan sertifikat rumah ini buat gua aja. Enggak bisa. Pokoknya besok lu bisa datang lagi ke sini ya. Dan gue nggak mau sampai tetangga semua di sini lihat kalian. Oke, gue kasih waktu buat lo. Tapi kalau lo gak sanggup bayar, gue habisin rumah ini. Ayo kita. Udah pulangan mereka. Kamu Mas ya, ngutang mulu. Mau bayar pakai apa lagi sih kita Mas? Semua itu udah habis. Aku udah bilang sama mereka kalau besok lusa kita bakal bayar utangnya. Kalau nggak bisa bayar, sertifikat rumah bakal diambil sama mereka. Terus kasih aja sertifikat rumah ini ke mereka. Beres kan? Gila kamu ya Mas ya. Dari awal nikah sampai dengan sekarang kamu cuma bisa ngandelin warisan aku aja. Sampai habis. Nggak bisa. Rumah ini satu-satunya yang tersisa Mas. Aku nggak bakal kasih rumah ini. Pokoknya malam ini juga kita harus buka bandar judi. Kita harus curang. Kita harus menang. Bel, papa kamu meninggal di mana? Di sekitar sini, Roy. Ada yang aneh. Aku nggak bisa lihat. Lihat apa, Roy? Aneh, aku lihat papa kamu
bahwa ada yang janggal dengan kematian papa kamu. Papa kamu meninggal nggak sendirian. Maksud kamu ada orang yang membuat papaku sampai meninggal? Iya, Bel. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Dan aneh, aku melihat ada sosok mama kamu, wajahnya pucat dan wajahnya beda. Sosok itu yang pertama kali papa kamu lihat. Dia sedang menelpon dan wajahnya tampak kesal. Nggak mungkin, Roy. Mama waktu itu lagi bareng sama aku, kok aku yakin. Mah, kebetulan banget, Mah. Roy tadi bilang kalau ada yang aneh dengan kematian Papa. Mah, kok Mama diem aja sih? Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Bentar ya, Roy. Mama? Mama udah masakin kesukaan kamu loh. Mama kok di sini? Loh, Mama kan emang dari tadi di sini. Tadi Mama di teras. Terus yang di teras siapa? Bel? Masuk, Bel. Ada yang nggak beres di sini. Saya Roy Kiyoshi. Siapa yang mengirim kamu? Mau apa kamu kesini? Bel, ayo kita masuk, Bel. Ada yang nggak beres di sini. Ayo. Aku harap pandangan aku salah. Tapi setelah berkali-kali aku lihat, memang Om Arman itu ketakutan sekali. Makanya denyut jantungnya lebih kencang berdegup. Om Arman memang lihat sosok lain dan itu menyerupai Tante. Seperti yang aku lihat tadi, Roy. Aku yakin ini pasti akibat karena aku melanggar mitos aku udah menikah di bulan yang sama dengan kematian papa aku kan, Roy? Jadi ini semua salah aku kan? Aku yakin itu bukan karena mitos. Tante masih simpan ponselnya Om Arman nggak? Oh iya, ada. Boleh aku lihat, Tante? Tunggu sebentar ya, Tante ambilin. Bella! Ngapain kalian berduaan? Suami kamu lagi kerja, kamu malah berduaan sama laki-laki lain gitu? Kenapa sih? Ini kan temen aku, Roy. Kamu juga kenal kan sama dia? Ah, lu kurang ngajar lu ya. Kamu ini kenapa sih, Mas? Aku tuh nggak suka ya. Aku lagi kerja, kamu malah berduaan sama laki-laki kayak gini. Siapapun dia. Bella, suami kamu ada yang kuasai. Maksud lu apa kuasai, hah? Ya Allah, ada apa ini? Tante, Ardi kerasukan. Tolong ambilkan air yang berisi garam. Ya, tunggu sebentar. Bukan kerasukan apa sih maksud lu? Hah? Saya Roy Kiyoshi. Siapapun kamu yang dalam tubuhnya Ardi, keluar atau aku akan paksa kamu keluar. Apa-apaan nih ya? Dan kamu akan tahu siapa yang mirim kamu sekarang. Dia kenapa, Roy? Roy? Kuat sekali. Dia udah kabur.
Ada apa ini? Kok banyak asap merah? Jangan ganggu aku. Ini bukan salah aku. Mbak, gimana ini Mbak? Botol jelnya pecah dan banyak asap Mbak. Mbak, saya nggak boleh. Saya udah bayar mahal ya Mbak. Apa? Roy Kiyoshi? Iya Mbak, iya. Roy Kiyoshi. Sudah kuduga anak itu memang punya sesuatu. Sial. Dia bisa bongkar kematian Mas Arman. Dodi, gua di sini. Kalau terus, pasti ada yang nggak beres di tempat ini. Dah, namanya juga bandar. Wajar lah gua menang. Akuin aja kalian kalah. Awas lu ya. Kalau lu ketahuan curang, habis lu sama kita-kita. Ya nggak? Bener. Ya udah, kita pergi. Tante sama sekali nggak tahu, Roy. Kalau ada yang mau menghancurkan keluarga Tante. Iya Tante, Tante harus banyak berdoa, banyak ibadah. Semoga kekuatan gaib nggak bisa menyerang Tante. Air garam ini sebagai penghalang kekuatan gaib yang mencoba masuk. Oh ya Roy, ini HP-nya, tapi mati belum di-charge. Kalau aku bawa dulu nggak apa-apa Tante? Ya nggak apa-apa. Kalau gitu aku pamit dulu ya Tante. Aku pamit dulu ya. Makasih banyak ya Roy. Makasih ya Roy. Mas Dodi! Kemana uang-uangnya? Mas Dodi! Sial! Dia bawa kabur semua uangnya. Tega kamu ya Mas sama aku. Dodi! Bu Susan! Mana nih? Susan! Kenapa mereka balik lagi ya? Kayaknya mereka marah. Atau jangan-jangan mereka tahu kalau aku dan Mas Dodi bohongin mereka. Pokoknya aku harus buru-buru kabur dari sini. Bukan itu ya? Pak. Ada apa ini Pak? Malam-malam teriak-teriak gedor pintu orang. Kami sudah ditipu habis-habisan sama Pak Dodi dan Bu Susan. Curang mereka jadi bandar. Bandar? Bandar apa ini Pak? Ya bandar judi lah. Kalau bapak-bapak nggak percaya, dobrak nih pintu. Ya. Udah kita dobrak aja. Ya, ayo dobrak ayo. Tadi tuh ada suara ribut di sini. Apa itu? Bella kenapa sih teriak-teriak malam-malam ah? Mas Ari tolong Mama Mas, kayaknya dia nggak beres Mas. Bella! Aku lagi istirahat capek-capek kayak gini. Bangun cuma karena halusinasi kalian kayak gini ya? Jadi maksud Mbak, jin ini bisa membantu aku mendapatkan warisan rumah itu Mbak? Secepatnya? Itu urusan kamu dan jin itu.
kamu bisa berkomunikasi lewat alam pikiran. Masuk ke kamar ritual. Apapun yang terjadi, itu udah bukan urusanku. Mas Dodi, kamu di sini, Mas? Kamu kemana aja sih, Mas? Sini uangnya. Milikku, Susan. Selama ini kau minta banyak dari aku. Siapa kamu? Kamu bukan Mas Dodi. Pergi kamu. Milikku, Susan. Selama ini kamu sudah minta banyak dariku. Kamu jin itu ya? Kamu tidak akan pernah tahu jin asliku, Susan. Aku sudah terlalu banyak membantumu. Gak. Tapi aku udah gak punya rumah. Aku gak punya apa-apa lagi. Suami aku juga udah pergi. Tenang saja, itu sangat mudah. Kamu akan menguasai rumah warisan itu. Besok pagi kamu datang ke rumah itu dan usir Wita. Karena Wita sudah tidak berdaya. Ma, gimana keadaan Mama? Mama nggak apa-apa, Mama baik-baik aja kok. Ma, lebih baik sekarang kita ke dokter ya. Mas Ardi pasti mau kok nganterin Mama. Bella, sejak menikah selalu ada masalah sama kamu ya. Capek aku tau nggak? Tiap hari harus ngadepin masalah kalian kayak gini, halusinasi apalah. Suami mau berangkat kerja, kamu malah suruh antar ke dokter. Capek tau nggak ngadepin masalah kalian kayak gini? Penampakan lah, halusinasi lah. Pokoknya kamu berangkat kerja. Mas kamu istighfar. Mas, kamu kenapa jadi kayak gini sih? Dengar ya. Aku nggak mau pulang kalau tiap hari ngadepin masalah kalian kayak gini. Capek tau nggak? Pokoknya aku mau pergi. Kamu mau ikut aku atau nggak? Kamu nggak mau? Ya udah terserah kalau kamu nggak mau. Aku bisa cari wanita lain di luar sana. Dengan Tante Susan. Ya Tuhan. Tapi aku nggak tahu isi pembicaranya apa. Aku coba cek SMS-nya. Dan SMS ini juga dari Tante Susan. Di jam sebelum dia menelpon Arman. Tante Susan bilang dia akan minta harta warisan rumah itu. Dan nggak akan jatuh di tangan Bella. Aku udah tahu arahnya kemana. Bella dan Tante Wita harus tahu ini. Ma, kamu jadi mau ninggalin Mama. Bella bukannya mau ninggalin Mama. Bella hanya minta waktu sebentar aja, Ma. Bella yakin pasti Mas Ardi mau ngertiin kita lagi. Ya? Iya, Nak. Lebih baik kamu ikut dia. Jaga diri kamu baik-baik ya, Nak ya. Iya, Ma. Bella pergi dulu ya, Ma.
yakin. Ya Allah, lindungilah Bella dan suaminya. Pertemukanlah kami kembali, ya Allah. Selamat ya Wita. Akhirnya anak kamu pergi juga ninggalin kamu. Di saat kamu sakit dan terbaring lemah kayak begini. Susan, mau apa kamu? Aku cuma mau kasih tahu kamu aja, biar kamu tuh sadar. Bener kan kata-kata aku selama ini? Kesialan demi kesialan menimpa hidup kamu dan Bella. Bahkan pernikahan Bella pun tidak akan pernah bahagia. Karena kalian semua melanggar mitos dulu. Masih ada kamu melanggar. Aku yakin ini semua bukan karena itu. Ada yang aneh. Aku pun merasakannya. Halah, sok tahu kamu. Bisa apa sih kamu udah lemah kayak begini? Mendingan ikut aku aja. Susan. Ayo diam. Ikut aku sekarang. Rumah ini bukan rumah kamu lagi. Menang banyak gue. Sertifikat di rumah nggak dibawa. Nah, ini dia kita bos. Mana lo? Ampun bos, ampun bos. Sini buat gua. Bos. Kenapa? Ampun bos. Ajar, ajar. Mama kamu sendirian sekarang? Iya, Roy. Dan sekarang juga Ardi jadi berubah kasar banget sama aku. Ya Tuhan. Ini penyebab papa kamu marah di alam kematiannya. Itu adalah telepon dan SMS dari Tante Susan. Tante Susan itu menginginkan harta warisan dari rumah itu. Tante Susan dibalik semuanya. Dia dan suaminya. Ya Allah. Bel, mama kamu dalam bahaya. Ayo kita ke rumah kamu. Ayo. Mas Dodi. Kamu kenapa, Mas? Dodi sudah mati, Susan. Aku yang buat dia mati. Agar aku bisa memiliki kamu. Kamu bukan Mas Dodi. Aku nggak mau sama kamu. Aku cuma menyuruh kamu. Aku menurut semua perintahmu, Susan. Agar kamu bisa memiliki rumah ini secepat mungkin. Sekarang layani aku. Jadilah istriku di alam jin. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Tante? Halo Mama. Ma, ini Bella di depan rumah, Ma. Apa? Mama diusir sama Tante Susan. Ya Allah. Terus Mama sekarang di kontrakannya Pak RT. Yaudah. Nanti Bella jemput Mama ke sana ya. Bel, gini aja. Kamu jemput mama kamu, biar aku hadapi Susan. Terus kamu panggil suami kamu. Semoga pengaruh sihirnya udah hilang. Tapi, kamu yakin kamu gak apa-apa sendirian, Roy? Tuhan bersama aku. Ayo cepat. Tante Susan. Kamu bukan Om Arman. Om Arman itu orang baik. Rohnya nggak mungkin penasaran. Kamu adalah golongan jin merah yang terkutuk. Tuhan melindungiku. Api kembali ke api, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air. Alam semesta mendukungku.
Kemana suamiku? Uangnya mana? Rumahku kemana? Dia Raja Jin. Dia juga punya uang dari api. Tante Susan sudah diambil kesadaran dan tubuhnya oleh jin api. Dia sekarang hidup di dua dunia, dunia manusia dan dunia jin. Ya Allah, Susan. Seharusnya aku benci sama kamu. Karena kamu telah membunuh suamiku dengan cara gaib. Tapi aku harus belajar ikhlas.